Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini, Zamrud Elemen Channel. Channel yang berisi tentang tutorial seputar desain elektronik, rangkaian pengkondisi sinyal, pemrograman microcontroller, pemrograman FPGA, pemrograman Python, pemrograman MATLAB, dan lainnya yang berbasis open source dan Windows. Kali ini kita akan bahas mengenai data logger. Apa itu data logger? Dalam bahasa Inggris, log artinya mencatat. Jadi data logger adalah alat untuk mencatat data. Dalam dunia elektronik, data logger adalah seperangkat alat instrumen yang digunakan untuk merekam data dari waktu ke waktu yang terintegrasi dengan sebuah sensor. Kali ini saya akan buat data logger sederhana yang menggunakan microcontroller Arduino Uno. Data logger yang saya desain ini merupakan data logger mikro yang punya kapasitas kecil. Data logger ini saya gunakan untuk merekam data dari channel 0 dan channel 1 dari ADC internal microcontroller Arduino Uno. Kemudian data disimpan dalam memori EEPROM. Dinamakan data logger mikro karena kapasitasnya kecil, yang mana kapasitas penyimpanan memori EEPROM sebesar 1024 byte atau 1 kilobyte saja. Tujuan saya membuat data logger ini adalah untuk menyimpan data tegangan dari solar panel yang saya punya di rumah. Perekaman data dari pagi hari hingga sore hari, yang mana data tegangan ini nantinya dapat digunakan untuk menganalisa desain dalam mendesain sebuah DC-DC converter, inverter, battery charger, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa tegangan solar panel menghasilkan tegangan yang bervariasi dan naik turun seiring dengan intensitas cahaya matahari yang diterimanya. Dengan dibuatnya data logger ini, kita bisa mengetahui pola tegangan solar panel selama seharian penuh. Solar panel yang saya punya mempunyai tegangan maksimal sebesar 40 volt pada saat puncak panas. Sedangkan modul Arduino Uno dapat disuplai langsung oleh USB yang sebesar 5 volt dan dapat juga disuplai dari power supply dengan tegangan antara 6,5 sampai 20 volt. Sesuai dengan data sheet dari Arduino Uno, komponen yang digunakan sebagai regulator 5 volt adalah tipe NCP1117S T50T3G dengan keluaran tegangan tetap sebesar 5 volt, yang mana batas maksimal tegangan input untuk regulator ini sebesar 20 volt. Karena itu, tegangan dari solar panel harus diturunkan di bawah 20 volt supaya modul Arduino Uno tidak rusak. Data logger yang saya desain ini digunakan untuk menyimpan tegangan, maka diperlukan sensor tegangan untuk menyesuaikan tegangan dari solar panel supaya dapat dibaca oleh ADC atau analog to digital converter. Dalam desain ini dibuat sensor tegangan dari pembagi tegangan dengan penguatan atau gain sebesar 0,1. Jadi penguatannya dibagi 10 nih. Tegangan solar panel ataupun tegangan regulator akan diturunkan tegangannya sebesar 1/10-nya. Misal tegangan solar panel sebesar 40 volt, maka tegangan yang masuk ke ADC adalah 4 volt. Dan ini masih terukur oleh ADC. Terdapat dua input ADC yang digunakan, yaitu ADC channel 0 dan ADC channel 1 secara berturut-turut untuk mengukur tegangan solar panel dan tegangan regulator. Arduino Uno menggunakan microcontroller ATmega 328P yang mempunyai resolusi ADC sebesar 10 bit dengan kecepatan sampling sebesar 15 kilosampel per second dan 8 channel. Tegangan yang diukur akan disimpan dalam EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, yang merupakan memori yang dapat ditulis dan dihapus dengan tegangan listrik, yang mana sifat memori ini permanen dan data tidak akan hilang walaupun tidak ada catu daya listrik. Data logger ini dilengkapi dengan switch untuk memberitahu ke microcontroller bahwa data logger siap. Selain itu, switch ini juga digunakan untuk mengunci data supaya microcontroller tidak mengisi memori lagi jika sudah penuh. Controller switch ini terhubung ke salah satu port microcontroller pada port D12 atau port B4 atau port MISO yang digunakan sebagai jalur input aktif rendah. EEPROM yang ada dalam microcontroller ini berkapasitas 1024 byte atau 1 kilobyte, yang merupakan kapasitas kecil untuk menyimpan data. Data yang disimpan harus dalam bentuk byte dan hanya 2 channel ADC saja yang bisa dimanfaatkan. Data logger ini mempunyai kapasitas memori EEPROM kecil hanya sebesar 1024 byte saja. Karena itu, data logger ini dinamakan data logger mikro. Tidak semua memori digunakan untuk menyimpan data.
2 byte pertama digunakan untuk menghitung jumlah data yang telah disimpan dalam memori, dan alamat penghitung jumlah data ini ditaruh di alamat 0 dan 1. Sisanya digunakan untuk menyimpan data tegangan yang disusun seperti dalam gambar ini, yang mana alamat genap untuk data tegangan channel 0 atau tegangan solar panel, dan alamat ganjil untuk data tegangan channel 1 atau tegangan regulator atau tegangan modul. Sehingga kapasitas data yang dapat disimpan dalam memori EEPROM ini sebesar 1022 byte saja. ADC yang ada pada chip Arduino Uno merupakan ADC 10 bit yang bernilai integer dan perlu memori sebesar 2 byte. Sedangkan memori EEPROM yang disiapkan berkapasitas 1 byte saja. Karena itu, data tersebut harus dikompres terlebih dahulu menjadi data 1 byte. Caranya adalah digunakan metode sederhana untuk mengkompres data, yaitu dengan membagi data tersebut dengan bilangan 4, sehingga nilai maksimalnya adalah sebesar 256. Data logger dicoba digunakan untuk merekam data tegangan solar panel dan tegangan regulator pada modul Arduino Uno. Rekaman data dimulai dari jam 5.30 pagi atau setengah 6 pagi hingga sore hari sekitar jam 18.30 atau setengah 7 sore. Tegangan solar panel terukur sebesar 40 volt dan tegangan modul terukur sekitar 16 volt, yang mana ini terjadi pada puncaknya dimulai pada jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Perekaman data ini dilakukan pada waktu sedang terjadi musim penghujan, sehingga banyak awan atau mendung, di mana ini ditandai dengan naik turunnya tegangan solar panel pada siang hari sekitar pukul 10 hingga pukul 13 siang. Secara umum, data logger mikro yang berbasis microcontroller Arduino Uno ini dapat bekerja dengan baik dan dapat menyimpan data dan mengirimnya ke komputer. Penyimpanan data disimpan dalam memori internal EEPROM dengan interval waktu setiap 1 menit, sehingga dapat menyimpan data selama 8,5 jam untuk 2 channel ADC. Regulator linear yang digunakan berupa resistor sebesar 470 ohm 2,5 watt, dan ini menghasilkan disipasi panas cukup besar, yaitu sekitar 55 derajat Celcius, dan juga menghasilkan tekanan keluaran kurang stabil, banyak ripple, sehingga kurang baik untuk mensuplai peralatan modul seperti microcontroller ini. Karena itu penggunaan regulatornya diganti dengan penggunaan regulator switching yang menghasilkan tegangan keluaran lebih stabil dan lebih baik daripada menggunakan regulator linear yang menggunakan resistor. Dan ini cukup baik untuk mensuplai peralatan modul seperti microcontroller. Disipasi daya yang terbuang menjadi panas dalam regulator switching lebih sedikit dengan temperaturnya sekitar 39 derajat Celcius. Namun regulator switching ini memberikan efek ripple atau naik turunnya level tegangan pada solar panel. Pada tegangan output solar panel diakibatkan oleh efek switching. Demikian video tutorial tentang pembuatan data logger sederhana untuk merekam data tegangan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan tutorial ini. Nantikan video selanjutnya seputar elektronik desain dan pemrograman embedded system. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.